Dir, nanti sore buka puasa mau takjil apa? Maksudnya menu buka puasa. Takjilnya mau apa nanti pas buka puasa? Oh, takjil itu bukan menu. Hah? Oke, mumpung ini juga lagi WFH kita, dan kebetulan ini juga lagi direkam, saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi bersama saya Wiwit di sini di Cerita MW. Kebetulan kali ini saya sedang WFH bersama istri saya. Tadi sempat didengerin ya, bahwasanya istri saya menawarkan Takjil takjil buat buka puasa. buat buka puasa. Nah, mungkin orang-orang juga di luaran sana banyak yang salah kaprah ya mengenai kata-kata takjil. Sampai-sampai kalau kita misalnya kita ke Ben Hill nih sekarang, banyak orang yang jualan Takjil. ya jualan takjil. Banyak orang jualan takjil gitu. Iya, takjil. Sehingga sangat melekat di masyarakat kita bahwa takjil itu artinya Takjil itu adalah makanan untuk membatalkan puasa atau makanan untuk berbuka puasa. iya, Tapi lebih ke makanan kecil ya, bukan makanan besar. bukan makanan Salah ya? besar. Ternyata itu salah kaprah yang setiap tahun selalu berulang dan masyarakat kita kayaknya nggak ada efek deh kalau itu salah. Gitu ya. Iya. Takjil. Jadi sebenarnya nggak usah ngomong bahasa Arab ya. Takjil itu ternyata kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya mempercepat dalam berbuka puasa. Oh, iya. Jadi kayak apa ya, kata kerja ya kayaknya ya, mempercepat sebuah tindakan gitu untuk segera berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa gitu, menyegerakan membatalkan puasa. Iya, kayak gitu. Makanya takjil itu dari kata ajala, yu'ajilu, takjilan, yang artinya menyegerakan gitu. Sehingga takjil itu bermakna sebuah kalimat perintah. Jadi kalau sama ini ibu-ibu suka nanti takjilnya kita beli ini ya gitu. Salah ya berarti. Itu tadi salah kaprah yang dimaklumi gitu. Yang masyarakat kita bisa menerima itu. Meskipun itu salah kaprah gitu. Tapi dulu juga waktu aku SD juga ngomongnya bukan takjil kok. Kayaknya baru-baru. Baru-baru ini ya. Ya dulu mau buka puasa pakai apa gitu. Iya benar, ditanya. Nah kalau nggak gini, batalinya pakai apa nih nanti? Batalin ya. Kalau sunnahnya Rasulullah itu pakai kurma. Iya. Tapi kalau kurma nggak ada, air putih. Iya betul. Jadi itu. Iya, nah belakangan ini aja kan orang takjilnya apa nih? Takjil gitu. Iya. Jualan takjil yuk nanti bulan puasa. Waduh, itu lebih ini lagi. Lebih membawa ke makna yang berbeda lagi ya. Iya, atau seperti kamu bilang di Ben Hill itu stiker-stikernya kalau nggak salah, atau ya bukan di Ben Hill aja sih, di dekat rumah kita juga. Jualan takjil. Gitu. Iya, tadi baru ngasih tahu IG-nya orang ya. Iya. Ayo mau beli takjil apa gitu. Iya. Takjil kok dibeli gitu. Iya. Es blewah untuk takjil. Bener, tapi itu bener loh. Es blewah untuk mempercepat membatalkan atau takjil itu puasa. Kalimat perintah, menyegerakan. Nggak ada hubungannya sama makanan. Iya, berarti ya ibu-ibu nanti jangan lagi menggunakan kata takjil untuk yang diartikan kue-kue atau makanan kecil sebagai pembuka puasa ya. Atau pembatal puasa. Iya. Karena itu bisa kita lihat dari beberapa hadis sebenarnya. Jadi ada hadis Bukhari yang artinya manusia selalu dalam keadaan baik selama dia menyegerakan berbuka puasa ya. Jadi pada waktunya kalau memang udah masuk maghrib segerakanlah berbuka puasa. Itu dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga dari hadis riwayat
Tabrani, Rasulullah itu memiliki akhlak kalau ada 3 perkara gitu. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa, kemudian mengakhiri sahur. Jadi kalau sahur itu malah di akhir-akhir. Iya. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Nah kemudian yang terakhir itu ada riwayat, tapi ini Aisyah yang meriwayatkan. Jadi ada seseorang yang bernama Malik bin Amir Abu Atiyah. Ya. Dia berkata, ini ada 2 orang nih yang di antara kami yang melakukan seperti ini. Yang pertama menyegerakan berbuka puasa, kemudian dia mengakhiri sahur. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ini kebalikannya. Dia mengakhiri buka puasa jadi di akhir, tapi dia menyegerakan sahur. Yang mana yang benar gitu kan? Iya. Akhirnya ditanya sama Aisyah, yang pertama tadi yang menyegerakan berbuka puasa dan mengakhiri sahur siapa? Oh, Abdullah bin Mas'ud. Oh ya udah, itu yang benar karena itu seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis ini cukup sahih karena dikisahkan di beberapa imam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Najah. Ya, terus Gitu. berarti untuk berbuka puasa sendiri itu istilahnya apa dong? Iftar. Oh iya, iftar. Iya, iya. Puasanya sendiri siam atau saum. Saum. Kayak gitu. Jadi takjil, berbuka puasa iftar, kalau berpuasa sendiri disebutnya saum atau siam. Gitu. Ya, ya. Wah, berarti mau makanan kecil apa nanti untuk buka puasa, Dir? Nah, saya mah cukup dengan kurma, kolak, rendang. Kalau Rasul tuh membiasakan berbuka puasa itu dengan 3 butir atau 5 butir, yang penting ganjil Yang ya? ganjil ya. Itu ada kurma muda, ada kurma tua juga katanya. Dan air putih ya? Air putih. Udah, berarti itu aja ya, Dir? Iya, habis itu sholat maghrib baru makan. Biasanya kan udah kenyang tuh habis sholat tarawih. Jadi langsung tidur, baru besoknya sahur. Berat badan turun. Nah, itu salah kaprah yang pertama nih, kalau kita menghadapi bulan Ramadan, istilah takjil. Nanti nih, menghadapi Idul Fitri, ada salah kaprah lagi nih. Apa tuh? Yaitu ucapan minal aidin wal faizin. Oh, kenapa? Ya kita selalu menggandengkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Iya. Dan sebagian orang mengartikan minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Ternyata yang cukup mengejutkan, istilah minal aidin wal faizin ini hanya populer di bangsa Melayu. Jadi rumpun bangsa Melayu itu ada Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Di luar itu kebanyakan mereka mengucapkan Happy Eid Mubarak ya. Itu. Oh, jadi di luar sana tidak minal aidin wal faizin ya? Maksudnya pada saat 1 Syawal itu tidak populer istilah menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin gitu ya. Benar. Ternyata begitu ditemukan nih literaturnya, kalimat minal aidin wal faizin itu berasal dari kitab yang berjudul Dawawin Asy Syi'ri Al-Arabi Al-Muri Al-Ushur. Jilid ke-19 halaman 182 disebutkan kalimat minal aidina wal faizin. Jadi ternyata ini merupakan petikan dari lantunan syair pada masa Andalusia. Andalusia itu Spanyol ya. Oh, zaman Andalusia. Yang menciptakan penyairnya bernama Syafiyuddin Al-Huli gitu ya. Nah, syair ini mengisahkan tentang dendangan kaum wanita pada waktu hari raya. Jadi petikan kalimatnya ja'alna minal aidina wal faizina. Artinya jadikanlah kami dari orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Kembali itu fitri ya. Kembali suci.
Beruntung itu menang. Kalau orang udah kembali suci, dia menang gitu kan, beruntung. Iya. Itu dari dalam sejarah Islam, kalimat yang populer itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Iya. Itu kalau menurut aku yang paling tepat juga sih. Iya. Artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian semua. Iya. Doa yang wajar diucapkan ketika kita sampai di akhir ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau masalah tradisi apa tuh? Menjelang hari raya biasanya kita maaf-maafan ya. Nah, tradisi itu memang tidak dilarang. Tapi juga tidak ada ditemukan di Quran maupun di hadis. Bahwa pada saat zamannya Rasul ada maaf-maafkan itu? Iya, tidak ada kondisi itu. Tapi apakah itu dilarang? Tidak juga. Karena banyak ayat-ayat di Quran yang memang menyuruh kita untuk saling memaafkan. Kayak gitu ya. Ya sebenarnya saling memaafkan kan momennya nggak harus menunggu. Kan sekarang gini, zamannya aku kecil kayaknya waktu mau menyambut Ramadan atau memasuki bulan puasa, nggak ada tuh yang ke tetangga yang maaf lahir batin ya, kan dulu belum ada WA ya. Iya. Ke tetangga tuh maaf lahir batin ya, besok kita mau puasa nih, gitu ya. Ada mungkin tapi jarang ya. Tapi belakangan ini ya mungkin 20 tahun, 15 tahun belakangan ini itu sudah lumrah. Sudah lumrah kalau mau menjelang Ramadan ya, itu pasti saling meminta maaf gitu ya. Mungkin karena mau memasuki bulan suci Ramadan, jadi mensucikan dirinya pun dengan saling memaafkan. Bisa jadi dimaknainya seperti itu kan. Memasuki bulan suci, kita mau melaksanakan ibadah ini, semoga tidak ada orang di sekitar kita yang masih memusuhi kita gitu ya. Kalaupun ada kesalahpahaman ya mohon dimaafkan kayak gitu kan. Meskipun momen itu sebenarnya bisa kita lakukan setiap saat ya. Kalau zaman dulu kan hanya pas ketika Idul Fitri aja maafkan ya kan. Kalau sekarang menjelang Ramadan dan pas Idul Fitrinya tradisinya adalah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau mau puasa itu nggak ada minal aidin wal faizinnya tuh, hanya mohon maaf lahir batin ya. Tapi ketika udah 1 Syawal itu ada tuh minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya kembali ke kita sih akhirnya ya sahabat semua, mau mengucapkannya seperti apa. Tapi kalau saran saya ya kita ikuti Rasul kita ya, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi 2 kesalahan yang sering kita lakukan yaitu mengartikan takjil sebagai menu atau kudapan atau hal-hal yang membatalkan kita puasa ya. Ternyata artinya bukan itu, tapi artinya menyegerakan. Kemudian yang kedua, minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, artinya orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Saya rasa 2 kesalahan itu yang sering kita ucap, semoga ini menjadikan pengetahuan buat kita bersama. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi mau berbuka puasa pakai apa? Cukup dengan 3 kurma dan 1 gelas air putih. Masya Allah. Diikuti dengan rendang, ayam, opor, dan lain sebagainya. Oke, yaudah kita tutup dulu ya. Terima kasih sahabat semua udah menyimak obrolan kami berdua di sini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Wiwit pamit, istri saya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.